Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa kabar sahabat-sahabat hebat semuanya? Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Ulfa Raudah SSI, calon guru penggerak angkatan 6 dari sekolah UPTD SPF SMP Negeri 4 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Nah, pasti sahabat-sahabat hebat penasaran kan dengan bagaimana sih pengambilan keputusan ini supaya pengambilan keputusannya bisa mendapatkan yang baik dari yang terbaik. Baiklah sahabat-sahabat hebat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Soehardi S. SPD, Kepala SMP Negeri 4 Singkil. Pada saat ini saya akan diwawancarai oleh seorang guru kami, calon guru penggerak angkatan ke-6 yang bernama Ibu Ulfa Raudah SSI. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, pertama saya mohon izin Pak untuk mewawancarai Bapak guna untuk melakukan tugas modul 3.1 tentang pengambilan dan pengujian keputusan Pak. Jadi di sini kami ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di tempat mengajar dan satu kepala sekolah di tempat yang lainnya. Seperti itu Pak kan. Jadi Pak, Pak udah siap untuk saya wawancarai Pak? Oke, alhamdulillah. Pak, sedikit yang ingin, ada beberapa poin Pak yang ingin saya tanyakan sama Bapak, yaitu yang pertama tentang kasus-kasus yang ada pada kegiatan atau keadaan kita sehari-hari di sekolah, Pak, kan dalam pengambilan keputusan. Nah di sini kan Pak, terkadang kasus-kasus kita ini ada yang dari dilema etika dan ada bujukan moral, kan seperti itu. Nah kalau dilema etika itu kan benar lawan benar ya Pak, kalau bujukan moral itu benar lawan salah, gitu kan Pak. Selama ini yang sudah Bapak jalanin selama Bapak menjadi kepala sekolah lah Pak, kira-kira apakah kasus-kasus yang ada sudah bisa Bapak identifikasi mana yang itu kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Apakah sudah bisa Bapak membedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soehardi S, Kepala SMP Negeri 4 Singkil. Alhamdulillah, Ibu dari SMP Negeri 4 Singkil terpilih lolos untuk mengikuti diklat guru penggerak. Melaksanakan tugas-tugas ini kita coba kami dari pihak sekolah selalu merespon dan membantu. Dengan mengenai pertanyaan Ibu tadi, kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini selama saya bertugas, di mana saya baru 2 tahun ya, Pak. baru bertugas. Depannya nanti tanggal 17 Februari ini genap 2 tahun saya bertugas. Sehingga pengalaman di SMP ini mengenai kasus-kasus yang kita tangani dan terjadi dan tidak tangani belum begitu banyak. Namun sebuah organisasi pasti ada masalah yang timbul akibat dari perbedaan prinsip, perbedaan sikap dan perbedaan kehendak. Itu biasa. Masalah kasus yang terjadi di sekolah kita ini
sedikit banyaknya sudah bisa saya bedakan mana itu yang disebut dengan kasus-kasus dilema etika dan kasus yang bersifat bujukan moral. Oke Pak, berarti sudah bisa Bapak identifikasi ya Pak, yang mana benar lawan benar, yang mana benar lawan salah, seperti itu ya Pak. Yang selama ini sudah Bapak alami, kalau seandainya dia termasuk ke dilema etika Pak, itu ada termasuk ke dalam kedilemaan Bapak apa tidak untuk memutuskan gitu Pak? Kalau masalah kasus dilema etika itu sebenarnya yang paling rumit kita putuskan. Karena boleh dibilang di patah kuno itu simalakama. Iya. Namun harus kita putuskan. Iya betul. Harus kita putuskan. Mau tidak mau. Iya mau tidak mau ya Pak. Iya Pak. Jadi Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, ya kan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini Bapak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di dilema etika itu kan tadi Bapak bilang ya mau tidak mau harus kita putuskan. Berarti haruslah Bapak putuskan mau tidak mau gitu ya Pak. Biasanya kalau dilema etika itu, kalau saya identifikasi bahwa itu adalah kasus dilema etika, sebelum saya mengambil keputusan itu, prosesnya saya panggil dulu wakil kepala, kemudian 1-2 orang dari guru yang lain. Kemudian saya jelaskan kasusnya, saya minta masukan dari guru-guru tersebut. Oke, inilah ya Pak, tidak hanya Bapak langsung mengambil keputusan gitu ya, tapi Bapak menanyakan dulu pertimbangan, lalu baru bisa Bapak putuskan ya Pak ya. Assalamualaikum. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah bila terjadi kasus-kasus di sekolah ini biasanya kita kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian setelah itu kita menentukan yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian baru kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus tersebut. Terakhir baru kita uji benar atau salah. Setelah itu Pak, ada lagi yang Bapak lihat selain itu langkah-langkahnya, ada paradigmanya Bapak lihat itu lawan-lawan benar lawan benarnya seperti itu ada Pak. Bapak uji paradigmanya dulu. Paradigma uji intuisi. Ya. Kemudian kita lakukan uji publikasi dan kemudian terakhir uji panutan. Iya Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang efektif Pak dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Seperti tadi Bapak sudah sebutkan, Bapak panggil dulu wakil kepala sekolah, Bapak panggil dulu guru-guru seperti itu. Apakah hanya seperti itu saja yang paling efektif Pak, ataukah ada yang lainnya gitu, Pak, dalam pengambilan keputusan suatu kasus di dilema etika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jarudin Pasar Ibu. Alhamdulillah pada tahun ini kami kembali diamanahkan oleh Jasmen juga melalui Dinas Pendidikan untuk membawa perahu SMP Muhammadiyah Singkil, yang tepatnya itu adalah di Pasar Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dan alhamdulillah pada hari yang mulia ini seperti yang kita ketahui bersama, alhamdulillah kita bersama dengan Ibu Ulfa Raudhah SSI yang insya Allah nanti dari guru penggerak, yang insya Allah nanti itu juga akan berbincang-bincang
dengan jauh ke depan. Bagaimana nanti tujuan-tujuan ini nanti insya Allah kita akan perbincangan dengan Bu Unfa sebagai guru penggerak. Saya pikir itu dulu sebagai perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Unfa. Terima kasih Ustadz sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancarai Ustadz dalam tugas saya di modul 3.1 itu Ustadz tentang pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, jadi Ustadz di sini ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Selama ini Ustadz sudah menjadi kepala sekolah, sebagai pemimpin di sekolah ini, pastinya itu banyak kasus-kasus yang sudah Ustadz dapati seperti itu. Nah, di sini Ustadz kasus-kasus kita ini kan terkadang ada dia termasuk ke dilema kita, ada termasuk ke dalam bujukan seseorang, kan seperti itu Ustadz. Nah, jadi di sini dilema etika itu yang terkadang membuat kita menjadi istilahnya bingung bagaimana cara memutuskannya. Sedangkan bujukan moral ini yang ingin Unfa tanyakan, yang ingin Unfa tahu nih Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz bisa mengambil keputusan dan Ustadz bisa menguji keputusan itu, sudahkah keputusan itu layak dan sudahkah keputusan itu baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Unfa atas pertanyaannya. Tentu ada 2 poin yang kami pahami dari pertanyaan ini. Pertama yang diminta adalah selama ini berapa lama kita berada di sini. Tentu saya jawab, perlu saya sampaikan kepada Bu Unfa Raudoh bahwa 7 tahun di awal kita sudah di SMP Muhammadiyah ini juga bersama Bu Unfa sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua kembali di tahun 2023. Tentu selama itu banyak persoalan. Ini kita masuk pada persoalan. Dan juga persoalan itu menimbulkan kasus-kasus. Tentu ada kasus yang ringan, yang tidak perlu menguras energi kita. Tentu ada juga yang kasus-kasus yang begitu menguras energi kita dan butuh memang jiwa yang tenang. Tapi tentu kita selalu apa yang disampaikan Al-Quran surah An-Nahl ayat 12, ayat 12 itu menjadi rujukan kita berupa selama ini. Itu yang dikatakan oleh Allah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi apabila suatu persoalan itu muncul dalam kehidupan kita, maka berprinsiplah ajaklah manusia itu ke jalan Tuhan itu dengan mau'izah, kemudian dengan hikmah. Hikmah yang kita maksud di sini sama dengan pemahaman-pemahaman kita yang diajarkan dalam teori proses pembelajaran kita dan mengantisipasi suatu proses persolusi masalah. Tentu ada yang kita disebut dengan teori kita ada rule based thinking. Bagaimana kita memutuskan sesuatu itu adalah menjunjung kebaikan. Itu yang dan ini sejalan dengan Al-Quran tadi surah An-Nahl ayat 12 tadi. Kemudian ada kita lihat dalam pelajaran pendidikan kita ada evidence-based thinking itu hasil akhir. Jadi kita berharap hasil akhir itu adalah memuaskan dalam keadaan semua, yang melahirkan kepedulian yang kita bangun. Kemudian adalah care-based thinking, meletakkan diri kita seperti orang itu. Sebagaimana kalau seandainya kita seperti yang keadaan seperti itu. Nah, ini yang kita maksud adalah suatu intuisi yang bagus dan sejalan dengan ayat Al-Quran. Jadi selama 7 tahun ditambah 4 bulan, 7 tahun 4 bulan itu tentu banyak kasus. Sebelum kita menjawab kasus-kasus itu, kerangka berpikir dan aturan berpikir kita memutuskan itu inilah dia surah An-Nahl. Maka pada alhamdulillah selama 7 tahun itu, bagaimanapun gempuran-gempuran yang datang. Contoh satu kasus yang pernah kita hadapi sekitar tahun 2016. Tahun 2016 itu kita menghadapi pada saat itu ada anak kita tidak mau ikut olahraga, tidak sesuai dengan aturan bermain olahraga. Pada saat itu guru olahraga tanpa disadari akhirnya melempar anak tersebut.
Pada saat melempar anak tersebut, tentu anak dengan undang-undang sekarang ada hak asasi manusia. Maka pada saat itu muncul pengaduan dan pengajuan. Ini yang berat bagi kami untuk menghadapi. Sehingga malam pun biasanya kita malam itu tidurnya lebih cepat, ini harus lebih lama. Karena pada saat itu kita berpikir bagaimana memutuskan suatu keputusan yang tidak harus siapapun yang dirugikan. Dan tetap sekolah berjalan seperti biasa. Maka tadi kata pengantar dari Ibu Pak, kita selalu berangkat dengan konsep mau hijau dan jernih. Itu prinsip kita yang terlalu. Maka pada saat itu kita coba identifikasi lah. Mulai di mana dia tinggal, kemudian siapa orang tuanya, kemudian sampai keluarganya juga kita identifikasi. Apakah yang ada nanti yang membahayakan untuk kita untuk sekolah. Nah, ketika kita identifikasi, kita baru bisa mempetakan keputusan apa yang harus kita lakukan. Kita baru bisa mempetakan keputusan apa yang harus kita lakukan. Maka pada saat itu, alhamdulillah, tentu kebimbangan itu satu sisi bagi guru olahraga adalah tentu capaian yang diharap dari kurikulum. Kalau dahulu kurikulum 2013, kalau sekarang adalah kurikulum Merdeka yang sama. Yang hanya beda itu adalah intrakurikuler, kemudian adalah penguatan pelajar Pancasila yang nanti melahirkan bagaimana menjadi kewirausahaan, bergotong royong, beriman dan seterusnya. Tapi pada saat itu, alhamdulillah ketika kita sudah identifikasi, kemudian akhirnya kita panggil kedua belah pihak. Tapi sebelum itu kedua belah pihak, kami sebagai yang diamanai, kami pada saat itu menyampaikan kepada guru yang satu, karena kita juga penting kepada guru olahraga bagaimana kesuksesan proses pembelajaran, maka pada saat itu kita tidak bolehkan dia masuk. Biarlah kita yang menangani dengan ibu. Walaupun pada saat itu terjadi ria-ria, alhamdulillah dengan izin Tuhan, berangkat dari film Ido dan Hikmah tadi, selesailah satu persoalan. Akhirnya persoalan itu selesai dan clear, tidak ada dendam-dendam. Dan pada akhirnya ketika dengan berjalan waktu berupa, orang tersebut malah hormat dengan guru olahraga tersebut. Kadang-kadang kita satu keputusan itu bisa terjawab ketika nanti berjalan dengan waktu. Mungkin itu berupa yang bisa saya sampaikan satu-satu kasus. Nanti kasus yang lain juga banyak. Iya. Berarti kalau saya lihat, saya dengar dari penjelasan Ustadz tadi, penjabaran Ustadz tadi, berarti untuk kasus-kasus itu Ustadz sudah bisa mengidentifikasi yang mana dilema etika dan yang mana yang menunjukkan moral, ya kan Ustadz? Kalau dari situ ya, dengar cerita Ustadz ya Ustadz, berarti Ustadz sudah bisa memilah nih dilema etika yang mana, menunjukkan moral yang mana, seperti itu ya Ustadz ya. Terus Ustadz, tadi juga sudah Ustadz sampaikan memang selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini juga sudah Ustadz jelaskan ya, seperti contoh kasus guru tadi. Ustadz di situ mengambil, pokoknya Ustadz melihat yang mana titik yang terberat. Kalau kasusnya berat, berarti kita membutuhkan waktu. Kalau kasusnya ringan, berarti bisa Ustadz selesaikan terus saat itu juga, gitu ya Ustadz ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Baik, tentu kalau dalam benak kami sesuai dengan yang sama-sama kami juga selalu berprinsip bersama, buatlah tim kecil untuk mengusung langkah-langkah suatu keputusan. Termasuk kalau kita berbicara dari satu kasus contoh, kemudian sama dengan satu contoh kasus yang kedua, nanti itu akan berkaitan dengan langkah-langkahnya. Yang jelas begini, tentu kemauan orang tua dan murid adalah layanan pendidikan yang baik. Maka tentu kami sebagai orang yang diamanai sangat dilema pada saat itu. Pada saat itu ada juga yang sudah lama, kemudian ada juga yang sudah baru. Tentu kita berpikir pada saat itu bagaimana hati yang tergores yang lain. Tapi juga kita berpikir pada saat itu bagaimana tergoresnya hati orang tua. Jadi dilema ini juga menjadi pemikiran yang sangat lama untuk memutuskan. Maka pada saat itu langkah-langkah yang kita susun adalah pertama kita membentuk tim kecil dari dua kasus itu dan minta pandangan-pandangan bagaimana menyelesaikan di antara dua kepentingan tadi.
Maka pada saat itu alhamdulillah kita coba melangkah selain dari kasus yang pertama. Kasus yang kedua kita coba datangi dari pihak tim pengajar dalam satu mata pelajaran pada saat itu. Sehingga kita coba pendekatan yang baik dengan materi bagaimana di antara dua kepentingan ini, dan terakhir ada kepentingan yang ketiga, terbangunnya image di masyarakat atas rating daripada sekolah. Ini yang kita bangun. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan itu kepada kawan-kawan, nggak bisa kita menjelaskan kepada kawan-kawan, tapi kita punya keyakinan dalam hidup yang selalu kita bawa dalam hidup. Biarkanlah nanti waktu yang berjalan. Setelah keputusan itu sudah bulat, biarkan waktu yang berjalan. Tapi alhamdulillah, walaupun nanti terjadi riak-riak gelombang, sampai pun nanti ini dia, kita coba berusaha untuk memberikan perhatian yang mendalam. Saya pikir itu berupa untuk menjawab langkah-langkah itu, membentuk tim kecil. Membentuk tim kecil ya, berarti ya langkah-langkah Ustaz ya. Baik Ustaz, hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau ditanya hal-hal apa saja yang sangat efektif, saya pikir tadi sejalan dengan jawaban kami yang pertama, bahwa yang paling efektif itu adalah ketika ada masalah tentu bermusyawarah. Itu yang sangat efektif. Artinya kami tidak juga berani mengambil langkah pribadi. Berarti dengan bermusyawarah di situ nanti sama-sama melihat sebenarnya kasusnya seperti apa. Betul. Kita gali dulu, Betul. kita uji dulu, Betul. ya Ustaz ya. Kita uji dulu. Kalau setelah kita uji, kita dapat ujinya apa. Betul. Kita lihat paradigmanya bagaimana, Betul. ya Ustaz, termasuk kemana dia ini. Jadi sehingga nanti bisa kita mengambil keputusan yang baik dari yang terbaik, gitu ya Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ustaz dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini tantangannya nih Ustaz, kira-kira bagaimana nih Ustaz? Karena dilema etika ini kan benar lawan benar, membingungkan sebenarnya. Sebenarnya memang ini sulit Pak. Yang penting yang pertama, tantangan itu adalah pada diri kita. Itu yang pertama. Tentu yang kita diamanahi harus siap menanggung resiko. Kadang-kadang kita sebagai yang diamanahi ini, kita harus siap kadang-kadang tantangan pribadi dahulu. Tantangan pribadi itu siap dibenci dengan suatu keputusan. Siap dibenci dalam suatu keputusan. Dan itu alhamdulillah selama 7 tahun sampai 4 bulan ini, itu menjadi makanan manis bagi kita. Kadang-kadang ketika kita pun membuat suatu program, itu kadang-kadang tidak semua orang yang setuju. Yang setuju. Tapi kita bismillah, ada kawan saya selalu di status, kita berjalanlah dengan pertolongan Tuhan saja. Ketika kita berbuat baik, kita berjalan dengan baik. Kalau itu, dan kita tidak berharap akan pujian dan cacian orang. Kalau itu insya Allah pasti akan tulus langkah-langkah. Sehingga bagaimanapun tantangannya, walaupun kalau bahasa saya selalu sama kawan-kawan, walaupun bagaimana tantangannya di Pulau Haloban, kalau kami di sini gelombang Pulau Haloban, insya Allah kalau itu yang kita lakukan dan bergantung kepada Tuhan, insya Allah sebesar apapun tantangan itu, Baginda pada bangsa, Baginda pinta apa kita kayaknya apabila ada itu selesai, maka kita tunggu selesai dan kita pepatah padang usut apa yang tidak bisa diluruskan. Itu yang saya katakan. Kemudian keruh apa yang tidak bisa dikerjakan. Itu yang membuat kami akhirnya tetap semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan. Kemudian yang kedua, yang sulit itu adalah tentu memahamkan kepada orang yang bersangkutan. Ini yang sulit kadang-kadang yang kita hadapi. Maka solusi yang kadang-kadang yang kita lakukan itu memutuskan suatu, kalau di luar eksternal itu kita selalu mengandalkan doa kepada Tuhan. Maka selalu itu yang kita coba. Kadang-kadang kita berdoa semoga ini menjadi baik-baik saja. Tentu kami tidak mencoba untuk teori sesuai yang dikatakan dari rule base, and base, kemudian kertas. Kita coba mencoba yang lebih realistis. Dan alhamdulillah berulang kali pun persoalan yang besar-besar, alhamdulillah pada saat itu bisa terselesaikan. Akan mohon izin, bahkan ada sesuatu yang kadang-kadang yang di luar nalar kita terjadi, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Dan sampai hari ini bisa bertahan SMP Muhammad Yasin. Alhamdulillah ya Ustaz.
Berarti kembali lagi Ustaz, keputusan apapun yang kita ambil belum tentu orang lain Betul. menyukainya. Seperti itu ya Ustaz. Tapi yang perlu dipertahankan adalah diri kita. Iya, benar. Harus dengan ada prinsip-prinsip yang dibangun. Berarti tantangan pada diri kita dan diri kita harus kuat untuk Betul. menerima itu, Iya. ya kan? Iya. Dan kembali lagi segala sesuatunya pasti itu kehendak Allah. Betul. Ya, Ustaz. Dan siap harus menanggung resiko-resiko. Iya, karena Allah pasti akan memberikan Jalan keluar. jalan keluar. Baik Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustaz. Baik. Apakah Ustadz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau dibilang jadwal tertentu, tentu kan itu sudah diatur dalam jadwal bimbingan konseling. Yang bimbingan konseling bertugas bahwa apabila terjadi suatu masalah, maka diberikan kepada bimbingan konseling. Tapi kami tidak mencoba untuk berspekulasi dan bermanuver menyalahkan siapapun. Tapi kita lebih suka kepada action di lapangan yang terjadi saat ini. Kita juga tidak lagi meninggalkan teori, walaupun dalam sekolah ini juga ada bimbingan konseling. Maka kadang-kadang jadwal itu selalu ada dibuat apakah sebulan sekali, apakah 2 bulan sekali. Tapi selama ini yang kita lakukan, ketika terjadi masalah, baru kita selesaikan. Tapi sebelum itu pun, kita selalu sudah melakukan sama kawan-kawan tim kecil tadi, buatlah payung sebelum hujan. Tapi kalau sudah pun payung kita pun sudah kita siapkan hujan, dan hujannya itu pun hujan batu, itu warna yang bisa. Ya silakan. Makanya pada saat itu kita ambillah begitu untuk mengatasi batu itu kita ambillah kebijakan secara instan. Walaupun ada tahap-tahapan yang kita buat seperti pendidikan moral, kita buat ada penguatan keimanan, kemudian penguatan gotong royong, penguatan kewirausahaan. Tapi kadang-kadang kan tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Walaupun memang setiap pagi kita melakukan itu, tahap-tahapan itu. Berarti seperti tadi yang Ustaz ceritakan di awal juga, kalau memang kasus itu berat, Baru. mungkin kita minta waktu, Betul, Ustaz, betul. untuk bisa menyelesaikan permasalahan Betul. itu. Karena pengujiannya itu lebih selektif ya Ustaz. Ya, pergi uji lebih keras ya. Terus Ustaz, apakah Ustaz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustaz jalankan? Baik. Kalau ada masalah, bentuk dan prosedur apa yang harus kita lakukan? Tentu kami selalu tidak langsung mereka. Sebagai kata pengantar tadi, saya sampaikan bahwa selama kita empat ini, ketika terjadi suatu masalah, tentu kita akan mengeluarkan energi yang lebih besar. Tentu namanya energi besar itu tentu punya waktu dan punya prosedur. Yang punya waktu yang kita maksud tentu waktu sekolah, kemudian waktu yang bersangkutan, apakah dari pihak sekolah atau dari pihak yang bersangkutan, yang kita maksud adalah wali murid. Dan prosedurnya yang harus kita lakukan tentu seperti biasa sekolah-sekolah di mana, tentu adalah memanggil orang tuanya. Kemudian kita berbincang-bincang, itu prosedurnya. Kemudian kalau memang bisa itu diselesaikan pada saat itu, kita selesaikan. Tapi kalau tidak bisa, tentu kita undurkan. Tapi tentu harus memiliki suatu keputusan. Harus memiliki suatu keputusan. Kalau pada saat itu kalau bahasa kita di sini masih hangat, tidak mungkin kita putuskan di situ. Kita tunggu harinya supaya dia lebih tenang. Itulah prosedur yang kita lakukan di sini bersama kawan-kawan, Bu. Baik Ustaz. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ustaz atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan ada orang, saya pikir kalau dalam kajian kita hidup ini kan saling mengantar, saling menguatkan. Kita tidak bisa dalam. Kalau ditanya ada seorang, sangat banyak orang. Pertama yang saya sampaikan untuk memutuskan satu keputusan. Yang jelas pertama kami itu bermusyawarah dengan tim kecil. Kemudian sesuai dengan yang kami pelajari dan kami juga agak sedikit tertarik membaca sejarah bahwa para pendahulu kita dan sesuai dengan keyakinan agama kita,
setiap yang namanya diamanahi Tuhan itu selalu mencari pendamping satu atau dua orang. Saya juga tentu bukanlah berceramah berupa di sini. Yang jelas begini, kami coba mengambil merujuk pemimpin-pemimpin yang sukses, amanah-amanah yang sukses mengamanahkan satu kepemimpinan, termasuk Abu Bakar itu selalu ada timnya selain daripada tim kecil, kemudian ada tim yang dilihat memang betul-betul selalu menggunakan akal sehat dalam memutuskan satu permasalahan yang tidak saling melihat dan di sini. Biasanya kita ambil seperti Abu Bakar tadi, diambilnya Umar bin Khattab. Kadang-kadang kita juga ada dua orang yang kita spesialkan untuk berbincang bagaimana memutuskan permasalahan. Karena pun dalam keyakinan kami sadarkan diri kami juga bahwa sekolah ini bukan milik kepala sekolah, tapi sekolah ini adalah milik kita bersama, termasuk wali murid. Berarti mungkin keputusan itu sudah ada sama Ustadz, Betul. tapi apakah bisa seperti ini? Jadi dikuatkan Diuji kembali, lagi. diuji lagi ya. Berarti Ustadz memakai langkah-langkah dalam pengambilan dan dalam pengambilan dan pengujian keputusan, ya, Ustadz ya. Oke. Nah, Ustadz, satu lagi nih pertanyaan terakhir, Ustadz. Baik, Ulfa. Dari semua hal yang telah disampaikan Ustadz, pembelajaran apa yang dapat Ustadz, pengalaman Ustadz mengambil keputusan dilema etika? Baik. Pengalamannya sangat banyak. Salah satu yang kami pribadi itu bahwa menunjukkan kedewasaan dalam memecahkan suatu persoalan. Ini yang sangat kami syukuri dengan berada di sini. Walaupun kata orang menandakan dewasa itu bukan karena umurnya, tapi kata orang itu adalah bagaimana sejauh mana dia bisa menghadapi masalah-masalah yang datang. Dan memang kata pepatah, kalau tidak mau menghadapi masalah, jangan hidup. Kalau bahasa Hamka, kalau sekedar bekerja, keralihitan pun bekerja. Jadi kita memang harus hidup menghadapi masalah. Itu yang pertama dalam konteks pribadi adalah kedewasaan ketika kita menghadapi masalah. Jadi hidup ini tidak terasa sempit dan nyaman. Kalau dahulu kita ketika belum dihadapi masalah, sedikit aja masalah hidup ini terasa sempit. Ini yang dirasakan berupa ketika terjadi masalah-masalah. Dan itu alhamdulillah juga untuk eksternal di luar, khususnya untuk rumah tangga. Alhamdulillah ketika pun terjadi nanti di rumah tangga, kita sudah bisa mengidentifikasi kalau masalahnya. Kemudian yang kedua, pengalaman ini yang kami rasakan yang begitu berharga. Kita sudah bisa mengidentifikasi itu. Misalnya kalau masalah ini terjadi, kita sudah tahu solusinya. Pertama kita kedewasaan. Kemudian kalau ini nanti ulangan balik, kita sudah tahu langkah-langkahnya, metode-metodenya, strategi-strateginya kita sudah tahu. Ini yang kita maksud Ulfa. Yang terakhirnya kami juga sebagai biasa semua ini suka bercanda di Ulfa. Contoh dengan ini kami bawa, kami pun sudah tahu solusi. Kalau kami sudah itu harus bawa jalan-jalan dan makan bakso. Jadi dengan hasil itu ada kedewasaan jadi. Sehingga apa yang diharapkan kurikulum dan apa yang diharapkan sekolah menyadari di masyarakat itu bisa tercapai. Ini dua poin ini yang sangat berharga bagi kami. Ini sangat berharga. Sehingga kami pun bisa lebih cerah menghadapi kehidupan. Baik Ustadz, dari perbincangan kita ini Ustadz, alhamdulillah di sini juga mungkin ilmu yang baru saya dapat Ustadz dalam pengambilan dan pengujian keputusan banyak yang sudah Ustadz lakukan seperti itu. Contohnya Ustadz sudah mengambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya, dan pengujian keputusan, di mana itu ada 9 langkah. Ya kan, salah satunya ada mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Itu sudah Ustadz lakukan, gitu kan. Terus 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Itu sudah Ustadz lakukan. Misalnya tadi anak bermasalah dengan gurunya, siapa-siapa aja yang harus terlibat, itu sudah Ustadz lakukan. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang dengan situasi ini yang memang menjadi ininya, fakta-faktanya, itu sudah Ustadz lakukan. Pengujian benar atau salah itu juga sudah Ustadz lakukan. Luar biasa sebenarnya ini. Uji intuisi, uji publikasi, uji panutan itu udah Ustadz laksanakan semuanya ya. Terus pengujian paradigma benar lawan benar juga
sudah Ustaz ini kan seperti tadi ya, guru tersebut benar. Dia ingin pencapaian kurikulumnya selesai. Itu nggak kita salahkan. Ya. Dan anak ini benar juga karena dia tidak sesuai dengan minatnya. Gitu. Jadi disitulah Ustaz uji ini termasuk kemana ini pengujian paradigma benar lawan benar. Apa yang harus Ustaz lakukan itu sudah memang Ustaz lakukan. Melakukan prinsip resolusi sudah, investigasi opsi trilema ada juga Ustaz lakukan. Misalnya mendapatkan dilema yang banyak, apa yang harus Ustaz lakukan? Ustaz mengadakan tim penguji tadi, gitu ya. Terus Ustaz buat keputusan. Saat Ustaz sudah ada keputusan Ustaz, ada tim penguji, terus ada seseorang yang mendampingi Ustaz. Itu namanya Dikdasmen, ya kan? Pak siapa Pak nama Pak Dikdasmen? Dikdasmen kita adalah Ustaz Azwir, ya. Ustaz Azwir SPDI. Jadi beliaulah yang menguatkan kembali Ustaz, gitu kan? Nah, sehingga keputusan itu jadi kuat. Dan tidak terbantahkan. Iya, benar. Terus juga setelah Ustaz melakukan keputusan, Ustaz lihat lagi keputusan itu, ya kan? Ustaz lihat lagi bersama-sama, direfleksikan bagaimana seandainya ini keputusan ini apa yang kita bisa hasilkan, seperti itu. Itu udah semuanya Ustaz lakukan sebenarnya. Saya puji dulu Pak. Alhamdulillah memang sudah semuanya, tapi perlu kita sampaikan bahwa itu tidak terlepas. Kemudian yang kedua bahwa memang kita dianjurkan juga selain dari pengalaman yang dirasakan tinggi, dengan adanya kasus itu kita disuruh belajar kembali. Ini dia. Jadi kita jangan pernah merasa paling hebat. Kita hanya berusaha untuk terus belajar dan terus belajar. Itu Ustaz juga tambahan sedikit saja. Ya, memang tadi Ustaz juga sudah ada sampaikan juga Ustaz melakukan prinsip resolusi tadi ada 3. Berpikir berbasis hasil akhir, terus berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi hasil akhir itu memuaskan dulu yang Ustaz ambil keputusan tadi. Bagaimana kita bisa memuaskan, tidak ada yang terzolimi, seperti itu ya Ustaz ya. Terus kita pakailah rasa peduli kita. Bagaimana seandainya kita di dalam posisi seperti itu, kan gitu kan? Seandainya kita posisi seperti itu, apa yang harus? Masa sih kita setega ini? Gitu ya Ustaz. Jadi itulah yang Ustaz ambil sehingga menjadilah keputusan yang menurut saya insya Allah keputusan itu sudah baik, dari yang terbaik. Walaupun keputusan itu tidak semua orang bisa menerimanya, pasti. Apalagi saya menjadi seorang pemimpin ya Ustaz. Tapi kita punya keyakinan dari surah An-Nahl 12. Benar. Kemudian yang kedua tentu biarkanlah waktu yang menjawab ataupun yang menjawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas diskusi kita hari ini, atas pengalaman Ustaz hari ini, pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman yang membuat pemikiran saya kembali terbuka. Ternyata yang sudah dilakukan selama ini sebenarnya sudah kita lakukan. Betul. Sudah kita lakukan, hanya saja mungkin tulis tidak tertulis gitu kan Ustaz. Saat belajar di guru penggerak ini ternyata ini ada semua sama kita gitu ya. Dan jujur kita sampaikan bahwa juga kita dibantu oleh yang menyampaikan ini kan. Ini juga harus diskusi. Dan itu alhamdulillah kita juga terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sama-sama. Inilah Ustaz, guru penggerak itu saya rasa kondisinya adalah sebenarnya semua yang kita lakukan. Cuman apa termasuk ke dalam apa dia, itu yang kita nggak tahu. Jadi seperti ini kan, ternyata itu berpikir berbasis hasil akhir yang sudah kita lakukan. Ustaz, kita nggak tahu tuh namanya NBES kecuali dengan pada teori tadi. Ini dia. Betul, saya juga nggak tahu. Mungkin itu saja Ustaz yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustaz atas semuanya, atas kesempatan waktunya Ustaz, dengan waktu Ustaz yang begitu banyak sehingga Ustaz bisa meluangkan waktu kepada saya. Jadi mudah-mudahan semuanya itu dibalas oleh Allah Ustaz, selalu dilindungi oleh Allah. Kita semua juga mendapatkan ilmunya dari Allah dan bisa kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Satu lagi Ustaz, hanya sebagai pengingat untuk diri saya dan juga pengingat untuk orang lain, karena kita di bagian pendidikan, berilah keputusan itu keputusan yang memang berpihak kepada murid. Karena kalau kita sudah berpihak kepada murid, insya Allah murid itu akan bahagia.
dengan kebahagiaan, insya Allah siswa-siswa kita mampu menerima semua ilmu dari kita. Baik. Ya, Ustaz. Untuk itu kami pun terima kasih Ya. dari SMP Muhammadiyah Sintil dengan alhamdulillah dan lupa memberikan masukan yang begitu berharga bagi kami. Bagaimana tujuan daripada kurikulum merdeka memusatkan kepada siswa melalui TPM. Insya Allah amanah dari guru kami pegang kuat-kuat dan sangat-sangat kami terima kasih atas masukan. Di ke depan insya Allah kami coba petakan. Inilah lebihnya kalau jadi guru penggerak. Saya pikir itu dari kami terima kasih yang sudah selesai. Sama-sama, terima kasih. Baiklah para pemirsa, sekian dulu penyampaian hari ini, wawancara saya bersama Ustadz Fajarudin Pasaribu dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Singkil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.